suruh. Gue apa? Apa gue suruh? Dolaran kayak ngono. Hah? Halo sahabat Arkeo Vlog, jumpa lagi. Kali ini kita jalan-jalan ke Prasasti Kembang Sore yang ada di mana ini? Di Doko, Desa Doko. Desa Doko. Terus kecamatannya Pacet. Kecamatan Pacet. Oh, kabupatennya? Kabupaten Mojokerto. Oh, pintar. Oke, ada apa di sini? Ikuti ya perjalanan kami. Salam gitu. Halo. Iki apa le? Waktu tulis. Ono apa nih le? Hah? Ayo. Ayo, aku dikasih unjuk. Mendi waktu tulis sih. Oh, waktu biasa ngono loh. Mana? Oke, ini disebutnya sini apa? Waktu tulis ya? Waktu tulis atau batu tulis. Nah, tapi kalau sepintas dia nampak biasa ya. Tapi kalau kita dekati, dia kayak batu kali biasa. Tapi kalau didekati dia ada goresan-goresan. Nah, goresan-goresan, tulisan. Namanya dia Prasasti Petak, ada beberapa lambang di sini. Nah, supaya lebih jelas biasanya kita ada trik tersendiri supaya tampak tulisannya tampak jelas. Kayak gimana triknya ya? Ntar supaya lebih jelas di banjur ini. Itu ya. Kayak gini nggak jelas dia, terus kita basahi, maka terlihat lebih jelas tulisannya. Oke, mantul ya. Nah, ya kalau basah itu dia tulisannya lebih kelihatan ya, dibandingkan kalau kering dia samar. Oke, nih di sini pada bagian tengah ada goresan kaki, 2 kaki ya. Ini kaki, terus ini kaki kiri, kaki kanan, ini jempolnya nih. Nah, jempolnya. Oke, itu kaki kiri. Oke, pasangannya ini kaki kanan. Nah, ini jari-jarinya kelihatan kan. Terus kemudian di antara 2 kaki ada goresan panjang ya, seperti kemudian membentuk trisula dan gunung ya. Terus kemudian di sebelah kanan dari kaki itu ada goresan, lihat gak? Oke, ini goresan amerta, kendi amerta. Oke, terus di sini ada goresan di samping kiri dari kaki, itu ada tongkat. Saya zoom lagi ya. Nah, ini tongkat dengan ular yang dilingkari ular. Ono ular lu, kene lu le. Ono ular ya. Oke ya.
Di sampingnya tongkat dan ular ini ada lambang surya. Nah, ini surya tuh, Le. Oke. Ketok, kelihatan? Oh. Kayak kembang loh. Niki nisan. Nah, di atas dari amerta ini ada bukan celurit, Apa? bulan. Ya, bulan. Terus yang ini surya atau matahari. Ya, jadi matahari di sebelah kiri, terus kemudian bulan di sebelah kanan. Ya, kalau lambangnya kita ngadap, kalau kita ngadap begini ya, ngadap ke sini, ini matahari ada di sebelah kanan dan bulan ada di sebelah kiri, berpasangan. Oke, selingan dikit ya terkait dengan posisi matahari dan bulan. Dalam prasasti peta ini kita tahu bahwa posisi matahari ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri kita, sedangkan posisi bulan ada di sebaliknya. Kenapa begitu ya posisinya? Oke, coba sekarang kita bandingkan dengan posisi laki-laki dan perempuan saat acara pernikahan saat ini. Posisi laki-laki biasanya berada di kanan kan? Dan posisi perempuan berada di kiri. Benar gak sih? Apakah ini ada hubungannya? Saya bertanya kepada teman-teman saya yang sudah menikah, kenapa posisinya seperti itu? Dan jawabannya pun beragam. Intinya banyak yang nggak paham, dan karena sang pengarah gaya yang mengarahkan demikian. Karena memang kelazimannya memang demikian. Banyak falsafah yang bisa menjelaskan fenomena ini. Ada yang bilang posisi laki-laki di kanan karena tangan kanan yang utama, sebagai pelindung, pencari nafkah, dan sebagainya. Saya telusuri di internet, katanya tradisi yang berbeda dilakukan dalam resepsi pernikahan bangsa Yahudi, di mana laki-laki berada di kiri dan perempuan berada di kanan. Tapi ya saya kurang paham juga karena saya belum pernah menikahi orang Yahudi ya. Bila kita melihat posisi matahari dan bulan di prasasti peta, maka hal ini bisa dibilang merupakan kearifan dari leluhur kita yang sudah berlangsung lama sekali. Buktinya dalam resepsi akad dan pemberkatan di Indonesia, entah pakai adat budaya manapun, umumnya posisi laki-laki selalu berada di kanan, sedangkan perempuan ada di sebelah kiri. Mohon koreksi bila saya keliru. Oke, sekarang kita jadi tahu kan kenapa matahari yang merupakan lambang laki-laki posisinya berada di kanan, dan bulan yang melambangkan perempuan posisinya ada di kiri. Nah, bagi yang kemarin menikah dengan posisi kebalik, ya sudah nggak apa-apa. Jangan diulangi lagi dan digunakan sebagai alasan untuk menikah lagi ya. Oke, balik lagi ke prasasti peta ya. Nah, terus bawah iki ada tongkat lagi. Apa namanya? Saya lupa. Senjata itu yang ininya 3, terus 3. Tombak. Ya, apa saya jadi lupa. Tuh ada senjata, terus kemudian di sini, di sini bisa lihat ada lingga yoni. Ini yoninya, kemudian ini lingganya, ini cerat yoninya. Oke, indah banget ya di gambarnya. Terus di bawahnya ini ada tulisan-tulisan ya, goresan tulisan-tulisan cukup panjang, cukup banyak. Ini yang berisi dari isi prasasti peta. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Oke, tulisannya. Tulisannya ya, cakep, tulisan Jawa kuno.
Oke, apa itu prasasti peta dan ini bagian dari apa? Nanti saya cerita ya. Oke. Keren. Nggak nyangka di samping batu yang besar ini menyerupai batu kali biasa begitu, ada prasasti. Biasanya prasasti dibentuk seperti wayangan begitu, tapi ini enggak, langsung ditorehkan pada batu alami. Terus di sini ada pipisan dan gandhi cukup banyak yang dikumpulkan oleh juru pelihara dari prasasti di lokasi prasasti Kembang Sore ini. Di sekitar sini dikumpulkan. Lihat, dia untuk membuat bumbu-bumbu atau jamu, ramuan begitu pada masa dahulu ya. Ini pipisan, bentuknya seperti ini, sayang sudah pecah. Terus ini ulekannya, terus ini penggiling biji-bijian kayak jagung begitu, beras untuk menjadi tepung. Terus ini lumpang-lumpang kecil, dan ini ditemukan di sekitar sini cukup banyak, yang menandakan bahwa daerah sini adalah pemukiman. Nah, ini juga pipisan model lain, dia cakep. Oke, terus ada apa lagi sini? Oh, ada batu labu. Dia seperti buah labu dengan jerat-jeratnya ya, untuk menghaluskan juga. Ini dia dimotif seperti ini untuk memudahkan pegangan si pemakai. Kemudian ya, ini model lain dari penghalusnya, atau bukan, ini bagian lain dari komponen bangunan tapi kemudian dijadikan penumbuk. Oke, terus nah, ini ada bekas komponen lain yang bangunan juga yang memiliki relief pahatan-pahatan motif gitu. Dan ini yang ada di kepurbakalaan yang ditemukan di sekitaran Pacet sini. Oh, ada kendi. Oke, cukup besar ini. Talinya putus. Si sebelah mana, Mas? Ini kilo. Sebelah ini kilo. Tenda biru nih, Pak, di perumahan. Berapa meter? Nah, ini Kak. Tenda biru. Oh, itu. Iya. Nah, itu tenda birunya apa itu? Itu sudah dibeli perumahan semua, 7 hektar. Oh, itu masuk di perumahan? Iya. Terus akhirnya Yoninya itu digeser. Boten, Pak, akhirnya karena memang batasnya dengan sungai, airnya di apa itu di tembok ngeten, Bun. Plengseng. Nggih, di plengseng. Yoni nih. Yoninya, ada yoninya. Di dalam plengseng. Nggih. Ya di sini ya plengsengan di sini. Mangke nempel di plengseng. Iya, nempel di plengseng. Loh, kok yang ngawur? Loh. Soalnya itu loh tidak teri itu, Pak. Apa ini, Bu? Tidak teridentifikasi. Oh. Monggo. Lu. Kok repot-repot tuh, Bu? Wah. Kersane itu, Pak, ngobrolnya. Oh. Beli, Pak, sebenarnya. Apa? Dulu itu orang di pojokan sana. Apa nih? Noto mecah batu gitu loh.
Terus di sampingnya batu itu ada semacam kotak. Kotak tapi bagus. Katanya orang dulu itu tempat apa pusaka ngoten niku lho. Tempat memasukkan pusaka atau memandikan pusaka ngoten. Dari batu. Dari batu. Datar gitu permukaannya. Enggak, ada tembungnya, tapi ada tutupnya. Oh, ada tutup ya? Iya, nah tutupnya itu karena dikira itu kuat dipodem, Mbak. Hancur tutupnya. Tinggal sekarang cekungan. Ya, cekungannya seperti ini. Dalamnya berapa? Masih ada cekungan? Masih ada. Bisa dilihat di warung di sana pojokan. Oh, gitu ya. Iya. Itu dulu itu pernah Mbah wis kula gantose pun Mbah kula salebetan watu tulis. Terus terus sik nak tak pikir-pikir dhisik soalnya Pak. Dulu tuh ada alus sekian. Terus sama apa yang dijual sama orangnya? Loh, dijual kemana? Enggak tahu. Di sini kan ke orang katanya itu membeli itu kan enggak tahu Pak. Itu dulu sebelum saya jaga di sini. Pas bapak, tapi bapaknya enggak sampai melusuk-melusuk gitu. Nah, yang ini masa nggak boleh ditaruh di sini? Kelihatannya kalau saya sendiri Pak bicara dengan orangnya kelihatannya kurang kuat secara kekuatan omongan. Oke. Mungkin kalau mungkin orang-orang mungkin bapak atau siapa orang-orang kantor insya Allah kuat secara omongan. Oke. Terus apa lagi Mas? Apa lagi? Yang Yoni yang di Plengseng, terus yang batu kotak itu, terus apa lagi? Terus ini belum saya buktikan Pak ya. Ini belum saya buktikan tapi cerita dari kakek nenek saya itu ada. Ini di sini Pak. Apa ini itu? Mau rencana tak gali sendiri terus kalau ada tulisannya beneran saya baru ngomong. Di sini ada batu. Ngapunten. Mriki ada batu. Iya. Mana? Ini. Tapi belum saya buktikan sendiri. Ini dulu tempat jalan raya sebelum ini. Terus katanya nenek saya dulu ini ada tulisannya. Ini juga ada tulisannya? Ada tulisannya. Tapi karena orang dulu tidak tahu terus bikin jalan untuk apa. Wah, wis ana tulisannya sing sitok iki dikurepno ae. Akhirnya ditengkurapkan seperti ini. Ini dibuat jalan. Dulu di bawah. Ini batunya pipi atau? Pipi. Tapi kayaknya besar iki Mas. Iya. Hah? Pengen saya tuh memang kalau saya ada waktu kan Pak. Saya dulu Pak Jamiat memang bilang, "Sampeyan delok dhisik ya Mas. Sampeyan delok dhisik ae. Engko mareng kula ana tulisane, baru kok sampeyan ngomong kepada BPJB." Oh, yo iki abot Mas. Nggih. Sampean piyambak yo. Nggih. Soro. Sik, kota coba ya. Nggih. Itu bilangnya mbah saya dulu, tapi batunya besar. Belum pernah saya buktikan. Ini pipih katanya. Oh, pipi. Nggih. Yang tulisannya dibaliknya? Iya, dibaliknya. Oke. Nggak apa-apa dicoba ya. Iya. Nanti dibantu sama teman-teman kantor ya. Nggih. Sampai sana. Banyak nemu nggak? Banyak nemu, Pak. Nemu apa? Uang bobok itu 17 kilo. Ai, di sini? Iya. Di sebelah mana? Ini sawah saya. Oh, itu dicari pakai metal detektor? Iya. Saya sempat ngamuknya itu soalnya, Pak. Pas gali, ya, batunya ditaruh di atas, tanahnya ditaruh di bawah. Nah, pada waktu saya aliri air seperti ini, saya nyemprot, saya kedelap. Pertama, habis itu yang kedua, kedelap lagi. Berarti bekas galian nih gue ya. Terus aku saya marahnya sekali tuh Pak, kan di sini kan gundukan untuk ketela ya Pak. Iya. Terus didodol lepas gundukannya, ngoten lho. Pas ada tanamannya. Wah, saya akhirnya malam-malam ketemu dengan orangnya. Oh, dia malam-malam? Malam-malam, Pak. Wih, jam 12 malam. Koyo maling malam-malam. Lagi. Sempat itu saya ke Pak Polo telepon Babinsa. Karena nggak boleh ada kesepakatan dengan teman-teman metal detektor itu kalau di situs nggak, dan kita di undang-undang kita nggak boleh melakukan pencarian tanpa izin. Oh, gitu ya. Ya, bisa pelanggaran. Ini loh bekasnya ini loh. Bekas apa? Masih saya simpan. Saya
jauh pengkel sama orangnya. Soalnya lo itu lo sawah saya. Dibilang gini saya Pak. Sama niku kakek naturan. Lo ya apa sih sampean? Iki lo sawahku. Iki sawahku. Lo ono apa Iki sisa-sisa nih. Iya Pak, itu apa bekas dari iku. Bekas di sana. Dipendam lagi gitu loh Pak. Terus saya sama adik saya kan khawatir di sini tuh orang-orang di sini kan itu sih Pak. Ada yang beberapa orang yang tidak baik. Itu entah itu naruh santet apa gitu loh. Saya khawatirnya kan gitu. Akhirnya saya gali lagi sama palik saya yang sawahnya di sebelah situ. Terus nemukan ini, wah berarti Pak dijarah ini ngono kan Pak. Iya. Ini Pak. Nemu di sini 17 kilo, di sawah saya 17 kilo. Terus sama seperti kaca gitu Pak. Kaca benggala tapi dan perunggu. Iya, dulunya perunggu. Itu nemu satu. Terus nemu 2 kilo. Pertama itu nemu perunggu itu. Yang kedua nemu 2 kilo. Yang terakhir ini nemu sekitar 17 kilo. Di sawah saya dulu. Oke. Yang orang ini itu kapan kejadiannya? Kapan Pak ya? 2 bulan saya setelah menikah, sekitar bulan Agustus Pak. Agustus kemarin? Iya. Oke, nanti kita koordinasi sama Polsek Pacet ya? Iya. Adanya... Orangnya itu orang Gondang. Saya tahu orangnya. Oke, siap. Iya. Itu yang menemukan 2 kilo itu? 17 kilo itu 17 kilo? Iya 17 kilo. Ya aku tadi logam itu. Terus sama 2 kilo. Oke. Nanti besok kita koordinasiin ke Polsek Pacet. Tapi saya konsultasi dulu ke Big Boss. Ladalah. Terus lagi nemukan di sana. Di mana? Di sebelah sana. Di situ dulu ada waduk. Katanya dulu waduk peninggalannya Belanda. Terus di sampingnya itu, terus di metal detektor dapat berapa 12 kilo. Itu yang uang gepeng. Uang gepeng. Itu uang kalau nggak salah ini mungkin. Apa? Ya orang yang sepedaan ini. Oke. Itu orang kalau nggak salah itu orang Pasuruan. Orang Pasuruan Bangil. Oke. Antusias dan sedih. Mungkin 2 perasaan itu yang berkecamuk di hati saya. Di satu sisi kita masih memiliki banyak potensi tinggalan sejarah yang masih perlu untuk terus ditelusuri agar kita dapat terus mengumpulkan bukti-bukti sejarah dan membuka tabir sejarah bangsa kita yang lebih baik lagi. Namun di sisi lain kita masih berhadapan dengan teman-teman yang oportunis, yang hanya melihat nilai dari bukti sejarah bangsa kita hanya untuk kepentingan sisi ekonomis mereka saja. Memang dilematis. Semoga ke depan kondisi ini bisa cepat berubah ya. Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, rahayu.